Shalom Jemaat Galilea Community of Christ, apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa hati kita percaya karena Tuhan kita adalah sumber kekuatan, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku, amin. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, atas perkenanan Tuhan. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, kita mau lagi lebih sungguh untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih
Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. We thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Forever I will praise Your name. Forever I will praise Your name. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Ya shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk baca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan bawa kami sampai pada hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya firman yang kami baca dan kami dengar ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Bukan untuk kami lupakan, tetapi ini kami renungkan siang dan malam menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Terpujilah Engkau, berfirmanlah kepada kami. Kami sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya sesudah ini. Dan silakan Bapak Ibu siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Baik Bapak Ibu, kita akan baca di Lukas pasal 19 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu, saya pikir hampir semua kita telah mendengar kisah Sakeus. Ia naik ke pohon ara, kemudian Tuhan memanggilnya untuk turun. Tuhan mengatakan bahwa ia akan menumpang, akan tinggal di rumah Sakeus atau bertamu di rumah Sakeus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kata menumpang bisa berarti menginap. Jadi bukan hanya bertemu 1-2 jam saja. Nah, Lukas pasal 19 ayat 8 dan 9 tertulis begini. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita pernah membaca di dalam Alkitab atau mendengar khotbah tentang orang-orang Yahudi mengaku sebagai anak Abraham. Tetapi Yesus berkata begini, "Kalau kamu anak Abraham, kamu akan melakukan apa yang Abraham lakukan. Tetapi kamu tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Jadi kamu bukan anak Abraham." Itu saudara bisa bandingkan di Yohanes pasal 8 ayat 39. Nah, Abraham disebut bapa orang percaya, artinya orang-orang yang memiliki percaya atau iman bisa digolongkan sebagai anak-anak Abraham. Orang-orang Yahudi jelas dia mengaku dan merasa sebagai anak-anak Abraham karena mereka memiliki garis keturunan secara darah dari Abraham. Namun Alkitab juga mencatat bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki iman kepada Allah melalui Yesus, juga anak-anak Abraham. Galatia pasal 3 ayat 7, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham." Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Abraham oleh iman. Persoalannya ialah iman yang bagaimana yang harus kita miliki supaya kita dapat digolongkan sebagai anak-anak Abraham. Kalau orang Yahudi merasa dan mengaku anak Abraham, Tuhan mengoreksi, iya kan? Kamu bukan anak Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu melakukan apa yang Abraham lakukan. Nah, kita yang mengaku dan merasa anak-anak Abraham oleh iman harus mempersoalkan apakah kita melakukan apa yang Abraham lakukan. Ini persoalan. Apakah kita memiliki iman seperti iman yang dimiliki oleh Abraham? Ternyata untuk digolongkan sebagai orang beriman, anak Abraham, itu tidak mudah. Itu berat, saudara. Ya kan? Di Yakobus pasal 2 ayat 19 tertulis, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Jadi percaya bahwa hanya ada satu Allah itu baik. Ya kan? Tetapi setan-setan juga percaya. Amin. Nah, kalau iman kita tidak seperti iman Abraham, maka kita masih berpotensi melakukan tindakan seperti setan. Setan percaya hanya ada satu Tuhan, ada satu Allah, Allah yang esa, dan mereka gemetar. Tetapi hanya sampai di situ, ya kan? Nah, kalau kita
tidak seperti iman Abraham, maka sekali lagi kita masih berpotensi kerasukan setan. Ya kan? Harus ada perbuatan yang menunjukkan iman. Misalnya iman itu apa sih? Nah itu dia kan. Nah Rasul Paulus mengatakan, lihatlah Abraham dibenarkan karena iman. Iman yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentu bukan sekedar keyakinan di dalam pikiran atau mengaminkan, ya kan? Mengaminkan bahwa Allah itu esa. Sebab apa yang dilakukan oleh Abraham itulah perwujudan dari imannya. Abraham dibenarkan karena iman. Iman Abraham bukan hanya keyakinan di dalam pikiran, melainkan juga ada tindakan. Nah, Yakobus menyingkapkan kebenaran bagaimana memiliki iman yang benar. Dikatakan begini di Yakobus pasal 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman harus disertai perbuatan, bukan hanya keyakinan di dalam pikiran. Keyakinan harus disertai dengan tindakan. Di dalam surat Roma, ketika Rasul Paulus menulis mengenai iman, Rasul Paulus tidak bermaksud menjelaskan ekspresi dari tindakan iman. Dia sedang berhadapan dengan orang Yahudi dengan segala kesombongannya yang memandang bahwa dengan melakukan hukum Taurat bisa selamat. Ini pandangan orang-orang Yahudi. Maka Rasul Paulus mengatakan, tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Maksud iman adalah keyakinan kepada Yesus. Jadi iman dalam keyakinan pikiran itu tidak cukup, Bapak Ibu, saudara-saudara, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Entah kita dari kecil Kristen atau menikah dengan orang Kristen, lalu jadi Kristen. Keyakinan ini menjadi sempurna, menjadi benar, imannya diterima kalau disertai dengan perbuatan. Dengan perbuatan iman menjadi sempurna. Kita harus melihat Abraham. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya? Pertanyaannya kapan? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Iman yang benar yang dicontohkan oleh Abraham adalah tindakan melepaskan apapun, termasuk yang paling disayangi, yang paling dicintai. Kita kembali lagi kepada topik kita. Bagi Sakeus, uang itu segalanya. Tetapi begitu dia percaya kepada Yesus, itu dia lepaskan. Tadinya uang menjadi hal yang utama, menjadi prioritas utama. Yang penting dapat uang. Entah bagaimana mendapatkan itu tidak penting. Yang penting dia dapat uang. Jadi uang menjadi Tuhan bagi Sakeus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan percaya kepada Yesus, semuanya itu dia lepaskan. Iya kan? Dia menganggap itu tidak berarti lagi. Iya kan? Yang paling berarti adalah Yesus sebagai Tuhan. Amin. Jadi ini sama dengan Abraham. Ishak dilepaskan. Sekalipun itu menjadi harapan dia untuk memiliki keturunan. Tapi ketika Tuhan minta, dia lepaskan. Jadi tidak boleh ada yang tersayang, tercinta dalam hidup kita selain Tuhan. Amin. Jika ada yang kita sayangi dan cintai lebih daripada Tuhan, kita tidak bisa beriman. Kalau Tuhan menjadi yang tercinta dan tersayang dalam hidup kita, tidak ada celah iblis untuk masuk dan menyesatkan kita. Ketika Sakeus memberikan separuh hartanya dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperas, bisa saja dia menjadi orang yang miskin atau menjadi tidak kaya lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus melihat keseriusan daripada seorang Sakeus menerima dirinya menumpang di rumahnya.
Kalau kita hanya meyakini dalam pikiran bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, maka kita masih bisa berpotensi berperilaku seperti setan atau masih berpotensi dikuasai berperilaku seperti roh-roh jahat. Tetapi kalau kita seperti Abraham yang tersayang, yang tercinta, rela dilepaskan, bisa harta, bisa itu kekayaan, hobi, nafsu, harga diri, apapun. Kita tidak membuka celah terhadap kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Amin. Ya, kalau yang tersayang, yang tercinta, rela kita lepaskan. Sekali lagi itu bisa berarti harta, kekayaan, hobi, nafsu, harga diri. Apapun itu. Kalau ini mampu kita lepaskan, maka kita tidak membuka celah terhadap kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus bisa mengenakan hidup Yesus di dalam hidup kita. Dan bisa berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kita baru bisa melihat kekristenan yang benar jika kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ingat, Kristen artinya seperti Kristus. Orang yang mengaku Yesus Tuhan atau percaya kepadanya ini disebut Kristen. Dan karena itu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Kiranya hari ini firman Tuhan memperlengkapi kita dan semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus, ya. Kita mencintai Yesus, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan akal budi, kekuatan kita. Amin. Dan tidak ada yang tersayang, tercinta selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari seorang Sakeus yang sanggup melepaskan apa yang dia miliki, kekayaan, karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Artinya hatinya sudah melekat sama Tuhan dan bukan pada uang yang dia punya. Demikian juga Abraham diperhitungkan sebagai bapa orang benar karena perbuatannya yang luar biasa. Tidak ada yang dia cintai selain Tuhan. Dan itu terbukti ketika Tuhan meminta anak satu-satunya, itu dia berikan. Dan ini terbukti bahwa iman yang dimiliki oleh Abraham bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar keyakinan di dalam pikiran dan hati, tetapi dia nyatakan dalam tindakannya. Kiranya kami pun bukan hanya datang mengaku dan mengucapkan pengakuan iman kami, tapi juga kami melakukan sesuai dengan apa yang kami imani. Terpujilah Engkau Tuhan, dan saatnya kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kiranya ketika kami menerima tubuh darah-Mu, kami ada di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Kami bukan hanya beriman, tapi juga kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami menjadi anak-anak Abraham. Kami juga berhak mewarisi apa yang dijanjikan kepada Abraham. Kami ahli waris dan kami berhak untuk menerima mujizat dan berkat. Terima kasih. Sebelum kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Maka setiap pemberian akan Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Karena mereka punya iman dan karena itu mereka bertindak mempersembahkan apa yang dapat dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan kenal setiap mereka yang memberi dengan sukacita dan itu akan memperbesar keuntungan mereka.
bukan keuntungan Yayasan Galilea, tetapi keuntungan yang memberi. Sebab Tuhan tidak akan pernah berhutang. Terima kasih, maka setiap pemberian Tuhan yang akan memperhatikan, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Sambil memberi persembahan, kami siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Galilea Community of Christ, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat pekerjaan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mau memberikan persembahan, boleh ditransfer melalui rekening yang ada di layar. Saudara, baik juga boleh melalui QRIS. Dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita siapkan hosti dan anggur kita. Dan kita siapkan hati kita untuk layak menerima perjamuan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu tabur untuk pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Tuhan. Silakan saudara siapkan hosti dan anggur. Saya akan membacakan landasan perjamuan kudus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, kalau sudah ada hosti di tanganmu, saya jemput kita semua berdiri. Mari kita angkat dan kita katakan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit,
tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Bapak Ibu, kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kita angkat ya. Dan mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termatrai dan menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Dan aku percaya Engkau Tuhan yang akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Dan apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut. Sebab kami percaya Engkau sanggup menolong. Engkau sanggup membawa kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih, maka saat ini yang sakit sudah disembuhkan. Kami terima kesembuhan yang sempurna. Yang sakit Tuhan jamah, urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus, masa depan kami dipulihkan. Terpujilah Engkau. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang beribadah bersama kami, Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Dan persembahan yang mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan mengenal setiap pribadi, mereka yang memberi dengan sukacita. Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Kami doa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, baik itu secara on-site maupun online. Tuhan memberkati kerinduan daripada yayasan untuk punya 1 unit ruko. Dan Tuhan, kami terus berdoa, tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Memang kami tidak punya dasar, kami tidak punya uang yang banyak, tapi kami punya Tuhan yang sanggup mengadakan bagi kami. Dan karena itu
kiranya Tuhan memberikan kepada kami. Dan sekiranya belum kami miliki sampai tahun ini, Tuhan juga yang akan mengirim tiang-tiang finansial supaya kami bisa memperpanjang kontrak daripada gedung ini, supaya kami masih ada di sini dan pekerjaan Tuhan terus dilakukan. Juga program pelayanan, baik itu secara on-site maupun online, Tuhan berkati. Perjalanan misi, penginjilan ke daerah-daerah, kiranya Tuhan campur tangan, berikan sehat kepada hamba-Mu, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap umat yang beribadah, mereka hari ini penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan damai sejahtera. Kemana mereka melangkah, mereka semua meraih janji Tuhan. Maka diberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, dan Tuhan yang akan bawa bangsa ini untuk sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Indonesia akan menjadi negara yang maju dan makmur. Terima kasih Tuhan, inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati. Buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu, tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di program Galilea Network selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.